akupunktur itu caranya kalau traditional Chinese medicine mereka melihat unsurnya kayu, api, tanah, logam, air. Iya. Nanti kaitannya sama apa? Misalnya unsur kayu dengan liver, gitu. Penyakitnya nanti munculnya apa, gitu ya. Keterkaitannya Jadi gitu ya. keterkaitannya sama itu, dan mereka mainnya kayak ada meridiannya, gitu. Setiap tubuh kita kayak ada channelnya, jalurnya. Tusuk sini nanti efeknya kemana, tusuk ke si kaki efeknya kemana. Jadi semua bisa saling terkait. Jadi sinseinya bawa satu tas gitu, ukuran jarumnya bermacam-macam karena kedalaman penusukan itu akan bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sobat jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di Jagongan Yuk. Kita ngobrol lagi tentang kesehatan kali ini ya, yang belum pernah diomongin nih. Akupuntur. Biasanya kalau gue pribadi cuma tahu nonton di film-film silat aja selama ini. Nah, ini langsung nanti kita ketemu dan ngobrol sama praktisinya ya. Tapi sebelum kita mulai, dukung terus channel Jagongan Yuk ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe biar channel Jagongan bisa terus berkembang. Oke, nggak lama-lama kita langsung aja ngobrol bareng sama Dr. Heni. Halo, Pak. Ketemu lagi Dr. Heni nih. Kita ngobrol lagi. Untung sekarang lutut saya udah lututnya tapi ininya belum kecil. Lututnya belum. Nanti saya kecilin ya. Iya, Dr. Heni. Ya. Nah, ini kan ternyata Dr. Heni kan praktisi akupuntur juga. Ya. Saya dulu itu taunya cuma di film-film silat aja kalau nonton oh ditusuk-tusuk jarum gitu ya. Iya. Itu sebetulnya gimana sih Dok? Monggo Dok. Oke, sharing. Jadi dulu akupunktur itu memang dari negara Tiongkok sana gitu ya. Jadi ceritanya mereka tuh mungkin sekarang itu dokternya pada zaman dulu ya, kayak Shinsei mungkin saat itu mereka tuh mengamati fenomena alam. Ya, jadi mereka kan ada musim dingin, musim salju, musim panas gitu. Nah, setiap season ini, musim ini muncullah penyakit ini gitu kan. Nah, mereka mengamati semua fenomena itu, lalu dikaitkan dengan penyakit, lalu dikaitkan dengan organ di dalam tubuhnya apa gitu ya. Jadi kalau akupunktur itu caranya kalau traditional Chinese medicine mereka melihat unsurnya kayu, api, tanah, logam, air. Iya. Nanti kaitannya sama apa? Misalnya unsur kayu dengan liver, gitu. Penyakitnya nanti munculnya apa, gitu ya. Keterkaitannya Jadi keterkaitannya gitu ya. sama itu, dan mereka mainnya kayak ada meridiannya, gitu. Setiap tubuh kita kayak ada channelnya, jalurnya. Tusuk sini nanti efeknya kemana, tusuk ke si kaki efeknya kemana. Jadi semua bisa saling terkait. Nah, mereka tuh biasanya bilangnya gini, oh ini kalau istilahnya qi itu energinya gitu ya, ada sumbatan atau energi panasnya terlalu tinggi, energi dinginnya kurang, kayak gitu. Nah, kalau Bapak nontonnya di film silat, itu kan ada kayak yang bola gitu, terus ada yang hitam, ada yang putih, di bagian hitamnya ada bintik putihnya. Nah, itu yin yang, artinya keseimbangan, balancing gitu. Jadi kaitannya seperti sekarang di kedokteran modern, artinya kita menyeimbangkan satu sistem. Jadi zaman dulu itu Shinsei itu tuh udah canggih-canggih itu pada saat itu mereka udah menemukan, oh ini loh balancing sistemnya gitu. Sama seperti tubuh kita, ya hormonnya harus kita balancing gitu ceritanya. Iya, karena begitu, wah akupuntur, pernah nonton salah satu film gitu ya, salah satu film silat itu,
begitu si salah satu pemainnya itu dia nusukin ke mungkin ke saraf kata. Iya. Itu ceritanya gitu si itunya tuh lawannya langsung kaku nggak bisa gitu kan. Istilahnya kalau ditotok gitu Iya. ya, jadi diem nggak bergerak ya. Langsung nggak bisa bergerak. Loh, ini bener nggak sih gitu? Ya, Iya. kalau itu mungkin dicerita silat Iya, kali iya, iya. ya, tapi memang titik tertentu ternyata bisa menimbulkan efek gitu. Oke. Ya, jadi Iya. setiap negara pun punya teknik berbeda-beda Iya, iya. gitu. Kayak kalau traditional Chinese medicine kan dulu ya, Iya. dulu itu pakai tulang ikan, Oh. pakai bambu. Maksudnya untuk media pengobatannya? Medianya dulu. Oke, iya, Tapi iya. kan sekarang udah modern, kita udah pakai stainless steel. Oh. Atau misalnya ada yang masih pakai kayu, ada. Tapi kalau kita di praktisi kedokteran dengan akupunktur itu harus stainless dan harus sekali pakai buang. Oh, si jarumnya itu. Jarumnya. Oke, iya, iya, iya. Dulu pernah ada lagi jarumnya emas, Pak. Jadi dulu lagi ya mahal dok. Iya. Jadi habis dipakai di steril itu ada dulu. Tapi kan sekarang nggak mungkin kita pakai emas. Itu ya kan? Satu set jarumnya nanti bisa dapat mobil gitu. Iya. Jadi kayak gitu kalau di film-film kan kayak gitu dia. Jadi sinsenya bawa satu tas gitu, ukuran jarumnya bermacam-macam karena kedalaman penusukan itu akan bervariasi. Seperti itu. Jadi ya maaf cakap nih dok ya nanya istilahnya itu memang ada aturannya gitu istilahnya kan kalau pernah lihat foto-fotonya lah gitu gitu googling kan jarumnya tipis dan panjang gitu kan itu asal main tajam-tajam aja maksudnya atau misalnya ini harus kedalamannya 1 cm 2 cm gitu ya. Jadi itu ada ukuran jarumnya, ada yang 0,25, ada yang 0,3, 0,4 gitu. Areanya pun akan bervariasi. Gitu. Misalnya kalau kita mau tusuk di muka gitu ya, kan nggak mungkin jarumnya yang panjang, pasti jarumnya lebih pendek. Gitu. Kalau perutnya agak besar, besar. Jadi dia jarumnya mesti agak panjang. Jadi kita harus mencapai rasa sensasi penjaruman, namanya teci. Jadi rasanya apa? Ya agak kaget ngilu, gitu. Tapi udahnya aman. Itu di saraf titik sarafnya kah atau apa dok? Ya, jadi itu kena ke titik sarafnya, simpul sarafnya, di mana di situ banyak impulsnya lebih kuat langsung masuk ke otak kita. Gitu. Jadi kalau kalau dari traditional Chinese medicine kita konversi ke modern sekarang itu kita bisa lihat tusuk di sini ternyata stimulasinya kemana. Nanti yang keluar hormon apa. Jadi itu karena udah modern kita bisa teliti. Banyak penelitiannya. Nah, analogikanya hampir sama nggak sih dok? Koreksi kalau salah nih dok. Kan kalau saya pernahnya tuh tusuk jari tuh, pijet itu, pijit jari di bawah telapak gitu kan. Nah itu kan, ini katanya, ini kalau ginjal atau apa tusuknya di titik ini gitu. Mungkin seperti itu juga kah? Jadi itu di tubuh kita ada mappingnya, Pak. Sampai ke kuping kita pun ini ada mappingnya. Tusuk di area mana gitu ya, itu kaitannya ke mana. Sama kalau di kaki pun ada titik, misalnya di jempol, kaitannya ke organ apa. Gitu. Jadi kalau mereka akupressure kan lebih memberikan tekanan dengan jari atau dengan kayu gitu. Nah itu menstimulasi juga. Bedanya cuma ya ini pakai jarum, ini pakai kayu. Gitu. Nah, iya dulu sih pernah zaman sekolah dulu lagi bandel-bandelnya dok. Gitu. Kuping juga, cuma buat tindik ya. Ditindik ya. Beda lagi tuh ditembusin, sampai ditembusin kalau itu. Jadi di telinga pun ada titiknya. Gitu. Saraf-saraf semua ini. Semua saraf. Ya, misalnya contohnya. Orang mau kurus, di sini kan ada titiknya nih di samping sini, ya. Jadi ditusuk di sini, dipasang jarum atau dipasang jarum. Saya pikir cuma digini-gini, ntar saya bisa kurus.
Terus nggak dikasih makan, masih kurus itu ya. Jadi ini bisa dipasang jarum, ditempel gitu ya. Nanti selama kita mau makan kita puter. Nah ini ada saraf di sini supaya menekan nafsu makan kita. Oke. Gitu. Nah, maksudnya tadi mau makan terus diputer. Ya, jadi nanti si jarumnya nempel gitu loh. Ya, jadi jarumnya kecil sekali. Kayak ada lem. Kayak ada plesternya, plester itu di dalamnya ada jarumnya. Atau yang sekarang udah kayak ada batu kecil lah gitu. Jadi tinggal ditempel di sini. Gitu. Itu seberapa lama, Dok? Selama katakanlah sampai harian, bulanan gitu? Ya, nah biasanya kalau yang ditempel ini karena ditempel ya, lemnya sering lepas. Jadi seminggu, idealnya kan kalau akupuntur seminggu 2 kali gitu ya. Seminggu 2-3 kali. Nah pada saat kita datang lagi kita lepas, kita ganti yang baru gitu. Jadi pengertiannya akupuntur itu untuk mengobati apa sih, Dok? Oh ini luas ya. Jadi karena cara kerjanya menyeimbangkan ya. Jadi problem yang sering muncul misalnya gangguan hormonal. Nah ini bisa dibantu dengan akupuntur. Kasus nyeri ini sangat bagus. Ya, nyeri misalnya nyeri bahu, terus lutut, tumit, itu persendian. Nah itu bagus banget dengan akupuntur. Tapi yang penting kita harus bedakan ini misalnya ya lutut grade berapa. Gitu. Ada tempatnya kita menggunakan akupuntur, ada saatnya kita harus ke misalnya ya udah harus ganti tempurung ya, mau nggak mau artinya dia udah nggak akan regenerasi lagi dengan akupuntur gitu. Jadi koreksi kalau salah nih, Dok. Jadi fungsinya di antara si akupuntur ini, fungsi jarum-jarum begitu ditusukkan itu, dia lebih merangsangkah, istilahnya merangsang gitu, merangsang si di dalam entah perkembangan otot kah atau apapun itu di dalam atau gimana, Dok? Nah, kalau misalnya di sini ya case-nya, jadi akupuntur itu bisa menurunkan nyerinya. Dan menekan inflamasinya. Jadi kan ada kalau inflamasi markernya kita sebutnya interleukin 6. Itu bisa ditekan dengan akupuntur tadi. Gitu. Nah, untuk menekan rasa nyeri ada hormon endorfin di tubuh kita. Nah, itu bisa tusuknya di daerah sini. Gitu. Ya, cuma ada area tertentu yang khusus buat ibu hamil itu nggak boleh ditusuk. Gitu. Kenapa, Dok? Karena nanti kepo malah banget. Kenapa, Dok? Karena nanti misalnya gini, kalau ditusuk di titik ini nanti malah dia bisa merangsang si janin, kontraksi keluar jadinya. Gitu. Jadi harus hati-hati pada ibu hamil gitu. Nah, berarti kalau hanya tadi mengurangi rasa sakitnya, berarti secara fungsi sama nggak yang kita kalau dokter kan terakhir kita ya janganlah mengkonsumsi yang hanya untuk painkillernya, sebetulnya dia tidak menyembuhkan akarnya gitu. Berarti secara fungsi atau kerja akupuntur juga memang hanya untuk mengurangi sakitnya aja, mengurangi nyerinya dan mengurangi inflamasinya, tapi secara natural karena badan kita kan punya hormon untuk memperbaiki gitu loh. Jadi ya udah otomatis kan inflamasinya turun, nyerinya akan turun, nah, regenerasinya akan terjadi. Gitu. Berarti itu semua ya, Dok. Nah, katakanlah, Dok, kayak tadi kayak kita lagi ngebahas di sini frozen shoulder, saya baru belajar dari dokter kemarin frozen shoulder nih bahasa keren. Nah itu ada berapa titik, Dok, untuk satu ini aja misalkan? Nah misalnya minimal ya, misalnya ada titik Jianliao, Jianyu, nah itu biasanya kita tusuk 2-3 gitu. Tapi bisa ada titik tambahan lain, bisa di tangan, bisa di kaki. Gitu. Tapi tetap adalah sebetulnya intinya mengobati di sini, mengurangi sakit sini, tapi bisa di kaki. Bisa titik-titik lain. Jadi misalnya titik lain di sini ya, ST36 namanya Jusanli. Di sini kita dikenalnya titik vitamin. Gitu. Ya istilahnya gitu ya. Jadi otomatis secara natural antioksidan di tubuh kita meningkat. Akhirnya inflamasinya akan turun. Dia gitu. Hanya merangsang, men-trigger untuk
kenaikan itunya ya, tadi. secara naturalnya gitu ya. Atau titik ada yang namanya SP6 Saninjau itu mempengaruhi 3 jenis hormonal, 3 organ. Akhirnya hormon kita jadi bener lagi. Gitu. Iya. Nah, kalau pernah lihat juga nih dok, di punggung dok, banyak banget itu. Kan titik-titiknya itu istilahnya kalau dokter sih mungkin tahu gitu kan nggak sembarang kali dok ya, tancap-tancap begitu. Iya. Itu jadi berdasarkan apa tuh dok menentukan? Kita belajar anatomi. Belajar anatomi. Jadi karena udah kedokteran modern itu ada titik-titiknya. Kita berdasarkan mapping di tubuh kita gitu. Misalnya area tulang sini gitu ya. Mulai dari leher sampai leher cervical 1 sampai 7. Ini di pinggirnya gitu. Ini tusuknya untuk apa gitu. Semua ada mappingnya. Iya. Gitu. Kalau di sini ya ini sudutnya dari sudut tulang yang nonjol ini ke arah ke dalam atau berapa jari dari sudut ini. Nah, belajarnya seperti itu. Kan jari beda-beda dok. Kalau jari dokter mungkin lain, kalau jari saya gede-gede 2 jari. Betul, mungkin 2 jarinya Bapak, 3 jarinya saya gitu. Jadi kita patokannya adalah jari pasien. Oh, jari pasien. Nah, itu kalau misalkan taruhlah misalnya meleset nih tanda kutip gitu, ada impactnya nggak sih dok? Dari istilah nancepin jarum itu. Nah, idealnya harus ke titiknya. Tapi kalau meleset dia masih ada efek. Ya, jadi kita dengan menusukkan jarum artinya kita memberikan satu impuls sama tubuh kita, ada sesuatu yang masuk. Nah, antibodinya akan keluar. Antibodi itu yang akan bekerja. Gitu. Walaupun miss sedikit, dia tetap ada efeknya. Tapi maksudnya tidak menimbulkan berbahaya. Ya. Sebenarnya kalau dibilang efek samping kan yang sering terjadi itu pembuluh darahnya ketusuk terus biru, memar. Tapi kan dengan obat tertentu disalep dia akan pudar. Iya, karena gitu. Pernah tuh, tapi ini kejadian beda sih, dalam arti sampel darah lah gitu kan, mau diambil sampel darah berapa kali, sebenarnya mungkin karena kegemukan kali dok ya gitu, susah dapetnya. Maaf Pak, salah. Ya kok enak banget ya ini badan kita apaan gitu. Terus habis itu ya udah ada yang biru, ada. Nah itu kan kebayang karena mungkin jarumnya besar. Kalau akupuntur kan kecil ya dok ya. Jarum kecil, tipis. Tapi kan ada nggak tertutup kemungkinan kena pembuluh darah. Ya kan, kayak Bapak kan misalnya nggak kelihatan di mana pembuluh darahnya, padahal kita udah ngukur ini tepat nih titiknya. Ya bisa ketusuk. Ya resikonya cuma memar, tapi kan tidak membahayakan. Gitu. Kita akan dalam seminggu nggak kita apa-apain ya dia akan memudar gitu. Reaksinya itu sama. Ya dokternya harus hati-hati pada area penusukan tertentu gitu ya. Kalau daerah sini kan dekat dengan puncaknya paru-paru, jadi kita harus jarumnya jangan terlalu panjang, harus teknik tertentu cara nusuknya gitu. Jadi benar-benar harus ya istilahnya presisi lah menentukan mulai dari jenis jarum, panjangnya seperti apa, dan terakhir titiknya ya dok ya. Iya, karena kerjainnya kita harus steril gitu. Iya, karena ya buat saya yang awam ya dok ya gitu kan, kok enak banget cuma ini ada matanya apa tuh tangan gitu kan. Oh ini titiknya nih, ini titiknya gitu kan, langsung cep begitu. Wah luar biasa. Nah itu pun ada satu titik yang nggak ada namanya, ada. Maksudnya? Jadi titik nyerinya aja, trigger pointnya. Misalnya udah titik akupunturnya ditusuk, tapi ada satu titik nggak ada namanya. Ya udah, itu sakit, tusuk aja di situ. Nah itu juga kayak dry needling. Ya dry needling kan sama prinsipnya, juga pakai jarum akupuntur, tapi di titik yang sakitnya itu yang ditusuk. Justru itu yang di ininya. Iya gitu, luar biasa. Dulu belajarnya di mana dok? Belajarnya saya belum sampai ke negara Swiss. Belum sampai ke asal. belum. Tapi di Indonesia ini udah ada sekolah akupuntur gitu. Nah kan dokter ini tidak hanya akupuntur ya, basicnya kan umum gitu ya.
Nah, terus dia bahasa saya adalah medis gitu kan. Nah, ada istilahnya tabrakan nggak sih dok? Istilah antara yang medis yang umum gitu, menurut saya gitu. Kedokteran modern kali ya? Ya modern dengan yang akupuntur gitu istilah. Pasien taruhlah misalkan tadi pada saat pasien ini tengah menjalani akupuntur, itu dia minum obat juga gitu. Itu nggak sih dok? Atau memang saya akupuntur aja, nanti kalau lagi minum obat ya jangan dulu akupuntur, atau memang ya jalan bareng juga nggak apa-apa. Bisa berjalan, bisa bersamaan. Ya kalau pasiennya misalnya diabetes gitu ya, atau ada penyakit jantung yang dia udah rutin minum obatnya, ya minum aja. Oh, tapi itu karena akupunturnya akan memberikan dampak positif, mendukung terapi tadi. Oke, gitu. Bisa Karena bersinergi kan lah. Ya sinergi saling menyeimbangkan sistem hormon atau sistem di dalam tubuhnya. Gitu. Otomatis misalnya dengan kita mengurangi, taruhlah detik ini ya, pasiennya diabetes gitu kan. Orang diabetes kan biasanya lapar. Ya ditekan di sini nervus vagusnya terangsang. Dia akan ngurangin asupan makanan. Otomatis kan nanti gula darahnya akan terkontrol. Gitu. Tapi juga harus dibarengin dengan olahraga gitu kan. Iya, karena ya itulah istilah menariknya, apakah si akupuntur ini dia kan beda kalau setahu saya dok ya, misalnya kayak ngurut lah, suka pijit gitu kan, katanya ini mengalirkan, ini yang orang pada meringkok, kata jalur darah meringkok, ini kok gerejel, oh ya itu biar lancar pak darahnya katanya. Oke, pada sakit gitu. Nah, apakah secara kerja akupuntur juga melancarkan aliran darah itu, atau karena dia kan di titik-titik bukan di urat ya, atau gimana? Mungkin konsepnya bukan melancarkan aliran darah. Kalau di TCM, Traditional Chinese Medicine, melancarkan energi Qi-nya tadi. Lebih gitu. Bahasanya lebih ke energi. Ya, tapi kalau di kedokteran modern mungkin bukan Qi namanya, tapi menyeimbangkan hormonal. Iya. Gitu. Ya kan kita ada saraf simpatis, ada parasimpatis. Kalau parasimpatis artinya kita bisa relax, relax ya. Pembuluh darahnya lebih dilatasi, melebar, tensinya akan turun. Gitu. Jadi sistemnya kayak gitu. Hanya menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan. Jadi kalau dianya misalnya orangnya hipertensi, tense, tegang terus, ya kita seimbangkan simpatis, parasimpatisnya. Gitu. Iya, saya banyak belajar dulu dari film Avatar. Kok Avatar? Yin and Yang. Jadi itu saya pertama belajar karena penasaran juga, ya. Belajar ya udahlah, ikut aja deh apa sih yang bisa ini lagi hype-nya pada masa itu kan, belajar akupuntur gitu. Terus pada saat saya mau pergi ke tempat belajar itu, saya jatuh. Jadi kaki saya tuh pelitak lah bahasanya. Istilahnya kepelitak gitu ya. Kesleo. Kesleo. Terus ini ankle-nya tuh bengkak, bengkak banget sampai saya nggak bisa jalan. Terus saya ronsen, nggak ada patah, saya pergi urut. Nah, saya laporan sama dosennya, saya nggak bisa masuk karena saya jatuh gitu kan. Oh iya, nggak apa-apa. Akhirnya saya udah agak sedikit kempes tapi masih bengkak. Saya tetap pergi ke Jakarta belajar, ditusuk sama dokter yang ngajar saya itu. Saya agak masa sih gitu kan. Betul, ditusuk. Terus besok pagi saya lihat kok kempes. Padahal saya seminggu itu udah dipakai obat minum, ngurangin rasa nyeri gitu ya. Masih aja bengkak. Tapi ditusuk satu kali oleh dokter yang ngajar saya itu paginya kempes. Dari situ saya makin iya ya, akupuntur ini ternyata bener gitu. Jadi proses pembuktian. Iya. Menambah keyakinan. Menambah keyakinan lagi gitu, belajar makin semangat. Iya. Sekarang udah lebih modern lagi. Gitu. Bahkan ini udah diakui oleh WHO sebagai alternatif pengobatan. Iya. Nah,
itu si akupuntur itu kan banyak juga kali dok ya, nggak hanya mungkin kesehatan menyimbang. Itu saya pernah lihat juga ada metode muka, kecantikan. Itu emang iya juga dok? Iya. Oke. Itu kalau di muka nih apa aja dok itu? Nah biasanya istilahnya maaf sebentar. Istilahnya kalau logika saya ada istilah pernah dengar juga tarik benang. Oh iyalah ditarik gitu kan. Nah, kalau ditusuk-tusuk ini ya, jadi kalau ditusuk di muka dia kolagenisasi. Oh iya. Jadi ditusuk situ kan timbul sinyal kan di dalam tubuh kita. Ini ada sesuatu benda asing, masuklah antibodi kita. Terus kan itu ibarat kayak ada luka kecil gitu, minor luka. Tubuh akan merespon, dia harus nutupin nih. Terjadi apa? Kolagenisasi gitu. Nah begitu juga dengan kasus jerawat. Orang yang jerawatnya mentul-mentul gede-gede gitu, dikasih itu kan antibodinya akan terangsang gitu loh. Dia akan datang sendiri antibodi kita ke tempat yang kita tusuk tadi. Jerawatnya jadi kempes. Nah, atau titik tertentu benerin nih hormonnya, karena jerawat kan bisa kaitan sama hormon. Kita koreksi hormonnya. Akhirnya balancing hormonnya, jerawatnya kempes. Gitu. Jadi nggak perlu penghalus muka lagi dok. Iya. Nah itu benar nggak sih dok? Jadi kepala ini juga bisa ya dok? Bisa. Ya istilahnya tumbuh rambut kah apa? Besok saya tumbuh rambut. Besok gondrong. Besok jadi anak band lagi. Iya. Pada intinya adalah merangsang gitu dok. Betul. Menstimulasi hormonal sistem di dalam tubuh kita kembali normal. Kayak tadi kan simpatis parasimpatis, atau misalnya hormon estrogen, progesteron kita balancing lagi, kemudian menekan inflamasi. Juga pada orang stroke kan banyak pakai titik-titik di kepala, di kaki, supaya perangsangan pembentukan jaringan saraf. Itu berapa lama sih dok? Misalnya dalam sekali terapi lah gitu ya? Prosesnya? Iya. Nusukin itu kan nggak cuma tusuk terus kayak suntik kan enggak kan? Cuma tusuk terus didiemin gitu nggak sih? Iya. Nah, itu tusuk kurang lebih kita tunggu 30 menit. 30 menit. 30 menit. Waduh, 30 menit dokternya lupa gimana nih? Bisa bergerak gitu. 30 menit. Berarti itu nanti tergantung lah ya, tergantung istilahnya si pasien maunya apa dan bagian apa yang bermasalah gitu. Masalahnya apa di situ lo baru akan dilakukan dieksekusi gitu. Nah, bicara terakhir itu dok, yaitu tadi mungkin sama frozen shoulder, terus kita lebih di lutut, itu juga sama berarti daerah seputar lutut aja ya, bisa area lutut, bisa nanti tusuk di tangan. Jadi ada titik tertentu yang tujuannya buat apa? Ya kan, kalau nyeri lutut udah pasti di sininya, ya kan, supaya nanti faktor peradangannya di sini bisa ditekan gitu ya. Nanti ngurangin nyerinya bisa di area lain. Iya. Tapi balik lagi, kenapa? Apa yang menyebabkan lututnya sakit? Nah, ini harus dilihat gitu. Luar biasa. Ini nyeri sendi ini banyak pada usia 50. Iya, gue banget tuh ya. Baru udah ngomong gue banget. Makanya banyak nanya. Oke, Dokter Heni, terima kasih banyak dok. Ini sayangnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok. Kapan ya dok ya? Oke, nah Sobat Jagongan, ini tadi obrolan kita saya sama Dokter Heni tentang akupuntur. Nah, Sobat Jagongan, kalau ada yang tertarik atau ingin mencari opsi bahwa oh iyalah, karena satu akupuntur ini itu tidak mengkonsumsi asupan yang selama ini mungkin Sobat Jagongan minum adalah berupa kimia mengandung ini tidak ya kan dok ya? Nah, ini hanya istilahnya tadi memancarkan energinya gitu kan? Melancarkan peredaran energi. Wah luar biasa, nanti energinya strong. Oke Sobat Jagongan, sebelum tutup sama ngobrol sama Dokter Heni, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan yuk ya. Jangan sungkan, jangan takut, gratis, pokoknya tinggal klik aja subscribe,
like, comment, share, dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Nah, Sobat Jagongan, sekian dulu dari saya. Terima kasih selama ini dukungannya dan menjadi bagian dari Jagongan Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak, luar biasa.